we need ya, the West Coast savior. Nah, lalu Drake juga menyerang Kendrick dengan mengatakan kalau sudah terjadi pelecehan dan perselingkuhan di dalam hubungan tersebut yang dia tuliskan di lirik lagunya yang ini dan juga yang ini. Lalu setelah itu, Kendrick juga gak tinggal diam, geng. Dia langsung menyiapkan sebuah lagu balasan yang berjudul Meet the Grahams, tepat pada keesokan harinya tanggal 4 Mei tahun 2024. Lagu ini menyindir Drake dengan membuat seperti Kendrick yang sedang menasehati anak Drake, dan di dalam lagunya tersebut Kendrick mengatakan, "Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Skirt. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry." Geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang perseteruan dua orang selebriti, lebih tepatnya artis atau penyanyi rap, yaitu Kendrick Lamar versus Drake. Nah, jadi ini sedang rame-ramenya diperbincangkan karena dua rapper ini merupakan rapper yang cukup terkenal dan fenomenal. Perseteruan mereka berdua nggak cuma heboh di skena hip hop doang, geng, tapi justru dibicarakan di mana-mana. Nah, sebenarnya perseteruan antara musisi rap atau musisi hip hop itu udah sangat biasa lah terjadi karena memang ada budayanya yang namanya diss gitu ya, DISS. Jadi kedua rapper saling nge-beef, saling menyerang, saling membongkar aib gitu, dan saling menjatuhkan. Nah, tapi yang menjadi daya tarik kenapa perseteruan atau beef antara Drake dan Kendrick Lamar ini menjadi pembicaraan, dikarenakan track record dari Drake yang banyak sekali kontroversinya. Salah satu contohnya adalah ketika Drake menjadi omongan masyarakat, dia dianggap sebagai orang atau dalang dibalik ditembaknya XXXTentacion setelah berseteru dengan dia. Nah, tidak lama setelah itu tiba-tiba rapper yang sering dipanggil dengan sebutan X ini itu meninggal dunia dalam aksi perampokan. Tetapi anehnya setelah itu ada salah satu lagu dari Drake, itu di dalam liriknya justru dia sarkas mengatakan di sana dia baru saja menghabisi X gitu. Jadi X di sana ambigunya bisa kayak mantan atau justru triple X Tentation. Nah, untuk pembahasan itu mungkin agak sedikit membingungkan kalau gue jelasin. Kalian bisa nonton langsung ke kontennya, gue udah pernah bikin. Di dalam perseteruan antara Drake dan Kendrick Lamar ini cukup cukup seru sebenarnya. Kendrick Lamar yang dinilai punya skill yang gila-gilaan. Nih orang memang skillnya gila gitu ya, mendeliver fakta-fakta tentang Drake dalam lagunya tuh bikin orang-orang tuh nggak habis pikir gitu. Kok bisa dia sangat cerdas dalam membuat lirik rap, sampai-sampai Drake menjadi bulan-bulanan masyarakat. Nah, namun geng, Drake sendiri merupakan rapper yang cukup besar. Dia ini salah satu rapper yang termasuk ke dalam rapper kaya lah gitu ya. Dia terkaya, penjualan lagunya cukup laku, albumnya cukup laku. Nah, makanya banyak orang yang mengkhawatirkan kalau misalnya Drake ini sudah di luar batas kesabarannya, bisa-bisa Kendrick Lamar bakal berakhir seperti Triple X Tentation, yaitu di sama Drake. Nah, itu banyak rumornya. Dan bahkan ya baru-baru ini ada pemberitaan yang mengatakan terjadi pendor-doran ya kan di depan rumahnya Drake. Nanti kita bahas juga terakhir tentang hal itu. Oke, bagaimana kronologi selengkapnya dan apa penyebab perseteruan dua rapper ini? Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Drake and Compton's Kendrick Lamar have squared off in a hip-hop heavyweight title fight for the ages, with the dueling artists releasing no less than 11 songs dubbed as diss tracks, which take aim at each other. It's a scene outside of Drake's home in the city's Bridle Path neighborhood. Courtesy of our CTV News chopper, police say a man sustained serious injuries after a shooting. Kita langsung masuk ke kronologi awal ya. Jadi awal mula perseteruan ini dimulai dengan 3 rapper yang saling menyerang, yang melibatkan Kendrick Lamar, lalu ada Drake, dan juga J. Cole. Untuk siapa yang menyerang duluan, itu kabarnya yang menyerang adalah Kendrick Lamar dulu. Nah, lalu apa yang menyebabkan Kendrick Lamar ini menyerang duluan? Nah, di sini kita bahas sedikit nih ya. Jadi geng, seperti yang kita tahu ya, Drake ini adalah rapper
yang berasal dari Kanada sebenarnya, bukan pure Amerika. Dia selalu mengeluarkan lagu dengan style rap dicampur dengan R&B, sehingga menjadikan dia salah satu artis hip hop paling sukses secara komersil di abad ini. Lagu-lagu dia yang viral tuh banyak banget. Salah satunya Hotline Bling, One Dance, terus juga masih banyak lagi. Ya mungkin yang paling viral yaitu tadi Hotline Bling yang lagunya You Used to Call Me on My Cell Phone, itu cukup viral ya di masanya. Nah, di sini kita udah tahu ya Drake itu sekaya apa dan sebesar apa. Nah, sementara Kendrick Lamar adalah rapper yang berasal dari Compton. Nah, Compton ini adalah daerah yang bisa dikatakan cukup keras di Amerika, yang mana di sana banyak melahirkan rapper-rapper gangster atau rapper-rapper garis keras. Sesuai dengan asalnya dia, yaitu Compton, California, Kendrick Lamar ini itu dikenal sebagai rapper dengan lirik-lirik yang sangat berani, mengangkat isu-isu sensitif seperti mendeskripsikan bagaimana kebrutalan polisi dan isu mengenai orang-orang kulit hitam dan kritik-kritik lainnya. Di tahun 2018, Kendrick Lamar ini bahkan berhasil menjadi artis hip hop yang berhasil memenangkan Pulitzer Prize untuk musiknya. Dan bahkan Kendrick Lamar ini dipuji-puji oleh Eminem. Dia dinobatkan oleh banyak rapper sebagai rapper terpintar di abad ini. Nah, di sini kalian udah punya bayangan ya bagaimana kerennya Kendrick Lamar ini. Nah, lagu dia yang cukup terkenal yang judulnya Humble. Gue yakin kalian tahu lagu itu cukup viral, yang liriknya agak kasar gitu ya. It's me humble. Sit down. Nah, itu lagunya dia tuh. Jadi Kendrick Lamar ini bukan rapper sembarangan juga. Dia termasuk ke dalam barisan rapper yang besar. Cuma bedanya dia sama Drake, lirikalnya dia lebih kasar daripada Drake. Sementara Drake itu lagu-lagunya lebih kepada lagu-lagu industri yang easy listening, lucu-lucu, romantis-romantis gitu ya. Dan juga bisa diterima oleh semua kalangan. Terus yang uniknya nih geng, di antara perseteruan mereka antara Drake dan juga Kendrick Lamar, tiba-tiba ada satu rapper fenomenal juga nih. Ini rapper pintar juga, namanya J. Cole. Ini nggak kalah kerennya, nggak kalah smartnya daripada Kendrick Lamar. Dan bahkan bisa dikatakan dia lebih dulu muncul daripada Kendrick Lamar. Nah, J. Cole ini adalah rapper asal Amerika Serikat yang lahir di Jerman dan tumbuh besar di North Carolina. Nah, dalam mendalami karirnya sebagai musisi hip hop, dia ini dibimbing langsung oleh Jay-Z sampai akhirnya dia menjadi sukses dengan lagu-lagu hitsnya dia, seperti salah satunya Middle Child, terus ada Deja Vu, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa J. Cole ini termasuk salah satu rapper yang dikategorikan smart rapper atau rapper pintar? Karena memang lirikalnya dia, lagu-lagunya dia itu keren-keren banget. Selain itu, secara akademis juga dia ini pinter banget, geng. Nah, dia itu lulus magna cum laude pada tahun 2007 dengan gelar di bidang ilmu komunikasi. Nah, tapi dia lebih memilih untuk menjadi seorang rapper ketimbang harus bekerja kantoran. Kita mundur sedikit nih geng. Sekitar 10 tahun yang lalu ya, sebelum adanya pertikaian ini, antara Kendrick dan Drake itu mereka baik-baik aja. Mereka saling kenal, bahkan mereka berkolaborasi di dalam lagunya Drake yang berjudul Buried Alive Interlude pada tahun 2011. Nah, lalu pada tahun 2013, rapper yang bernama Big Sean mengajak Kendrick Lamar untuk kolaborasi di dalam sebuah lagu yang berjudul Control. Nah, di dalam part liriknya Kendrick Lamar di lagu itu, ada lirik yang ditujukan untuk beberapa rapper, termasuk salah satunya J. Cole, ada Drake, Meek Mill, Pusha T, A$AP Rocky, dan Big Sean sendiri. Yang mana padahal di saat itu Big Sean mengajak Kendrick Lamar untuk berkolaborasi di lagu tersebut. Di lirik tersebut tertuliskan, "Aku mencintai kalian semua, tetapi aku mencoba untuk menghabisi kalian," yang mana kata kalian ini ditujukan kepada para rapper yang gue sebutkan sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya liriknya bertuliskan, "Mencoba untuk memastikan penggemar kalian tidak pernah mendengar tentang kalian." Nah, lalu di lain kesempatan, tiba-tiba Drake yang kebetulan sedang melakukan wawancara dengan Billboard, dia ditanyai tuh mengenai pendapatnya dia terhadap ucapan yang dilantarkan oleh Kendrick. Nah, namun Drake dengan santai mengatakan, "Ya, saya nggak punya jawaban untuk menjawab mengenai hal tersebut," kata dia. "Ucapan dari Kendrick tersebut seperti ungkapan yang ambisius untuk saya, dan saya sangat tahu Kendrick tidak akan bisa menghabisi saya di platform manapun," kata Drake. Dan itu memang ya bisa kita katakan terbukti lah. Drake sampai detik ini nih ya, di saat Kendrick Lamar ngedis dia, Drake tuh masih tetap eksis dengan penggemar serta pendengarnya yang banyak banget.
Nah lalu geng, atas jawaban dari Drake tersebut, banyak dari penggemar-penggemar musik rap yang menganggap kalau Drake ini keren banget, sangat dewasa menanggapi serangan dari Kendrick Lamar di saat itu. Lalu singkat cerita nih geng, pada bulan Oktober tahun 2023, Drake berkolaborasi dengan J. Cole di sebuah lagu yang berjudul First Person Shooter untuk album ke-8 mereka, yaitu For All The Dogs. Nah jadi ketika Kendrick Lamar sudah menyerang Drake cukup lama, dan di saat itu juga orang-orang udah pada lupa kali ya. Nah tiba-tiba nih geng, pas Drake featuring sama J. Cole, ada lirik J. Cole yang seperti ini. Nah, dari lirik tersebut, kata K-Dot itu merujuk kepada inisialnya Kendrick Lamar. Karena saat dia memulai karir, dia menggunakan nama panggung K-Dot tersebut. Nah, sementara Aubrey itu adalah nama asli dari Drake, yaitu Aubrey Drake Graham. Nah lalu di dalam lirik J. Cole tersebut menyebutkan kalau mereka bertiga, yaitu Drake, J. Cole, dan juga Kendrick adalah 3 nama besar yang sedang memulai sebuah liga. Nah jadi nama Kendrick dibawa-bawa di dalam lagu itu. Nah lalu geng, lagu ini ternyata cukup hits dan lagu ini berhasil menjajaki tangga lagu single di Amerika Serikat dan merupakan lagu ke-13 Drake serta menjadi lagu nomor 1 pertama yang pernah dinyanyikan oleh J. Cole. Dan gara-gara lagu ini juga akhirnya membuat Drake itu sampai setara dengan Michael Jackson geng, untuk single nomor 1 dengan pendengar terbanyak dari penyanyi solo pria. Nah berarti lagu ini cukup sukses. Nah, memang ya kalau kita lihat dari liriknya J. Cole itu nggak ada lirik yang mengarah kepada merendahkan Kendrick Lamar. Justru J. Cole dan Drake mengakui kalau Kendrick ini adalah bagian dari 3 besar bersama dengan nama mereka. Jadi nyamain levelnya dengan nama mereka, yaitu Drake dan juga J. Cole. Nah, namun lagu ini ternyata tidak membuat Kendrick Lamar senang dengan perkataan tersebut. Sehingga akhirnya pada bulan Maret tahun 2024 dirilislah sebuah lagu yang berjudul Like That yang merupakan hasil kolaborasi antara Kendrick Lamar bersama dengan Future dan juga Metro Boomin. Nah, ini merupakan rapper dan juga produser. Jadi Future itu adalah rapper dan Metro Boomin itu adalah salah satu produser. Nah, di dalam lagu tersebut ternyata ada lirik yang dinyanyikan oleh Kendrick yang kalimatnya kayak gini. Nah, yang mana liriknya itu artinya adalah persetan dengan 3 besar, hanya ada aku yang besar. Nah, jadi ini semacam lirik balasan atau lirik jawaban atas perkataan yang diucapkan di dalam liriknya J. Cole. Nah, lalu selain itu ada lagi lirik lain, yaitu bagian ini. Yang mana artinya semua kerja keras dan pencapaian Drake serta J. Cole hanyalah sesuatu yang receh dan gak ada apa-apanya, kata Kendrick. Nah, sesuatu yang receh itu kalimatnya ada pada A Like Pack. Nah, lalu kemudian ada kalimat Mike Jack yang merujuk kepada pencapaian Drake yang dikatakan sudah setara dengan Michael Jackson, yang mana Michael Jackson merupakan King of Pop sementara Drake itu hanyalah Prince. Nah, lalu di lirik berikutnya yang ini, banyak yang menganggap kalimat Your Dogs itu dimaksudkan kepada albumnya sekaligus ambigu terhadap J. Cole dan juga Drake, ya kan, anjing-anjing gitu kan. Dan di dalam lagu Like That juga menyebutkan kata God atau G-O-A-T. Nah, lalu si produsernya yang bernama Metro Boomin di dalam lagu ini dulunya pernah berkolaborasi dengan Drake juga, tapi pada akhirnya dia juga berseteru atau berselisih dengan Drake. Yang mana dikatakan awal dari perselisihan mereka itu gara-gara si Metro Boomin ini memproduseri sebagian besar dari albumnya Drake yang berjudul What a Time to Be Alive di tahun 2015, tetapi sequel yang dijanjikan itu tidak pernah terwujud. Jadi kerja sama mereka itu gantung gitu aja. Makanya Metro Boominnya kesel. Lagu ini direspon oleh J. Cole di tanggal 5 April tahun 2024 dengan merilis sebuah lagu yang berjudul 7 Minute Drill yang menyebutkan kalau album Kendrick Lamar yang berjudul Mr. Moral and the Big Steppers adalah sebuah hal yang buruk atau yang jelek gitu ya. Dan album keduanya dia yang berjudul Good Kids dan M.A.A.D.C.T yang ketika itu memenangkan Grammy itu hanyalah sebuah lagu yang membuat orang-orang jadi tertidur dan males. Nah, J. Cole di dalam lagunya itu mengatakan dia bisa merendahkan Kendrick Lamar kalau ada sesuatu yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Nah, namun lagu ini tidak lama dipublish oleh J. Cole di platform digital karena setelah itu dia langsung men-take down lagu tersebut dari semua platform musik miliknya dia. Dan setelah itu, Drake juga membuat sebuah lagu balasan, yaitu yang berjudul Push Ups, yang ditujukan untuk Kendrick Lamar juga dengan lirik kayak gini.
Lalu setelah itu dilanjut lagi pada tanggal 24 April tahun 2024, Drake membuat sebuah lagu berjudul Tailor Made Freestyle. Dan di lagu tersebut, Drake memanfaatkan AI untuk memasukkan lirik yang seolah-olah dinyanyikan oleh Tupac Shakur dan juga Snoop Dogg. Nah, yang mana kedua rapper tadi adalah rapper-rapper yang sangat menginspirasi Kendrick Lamar dalam berkarya. Nah, di dalam lagunya Drake tersebut, itu disebutkan dengan jelas nama dari Kendrick, yang mana di bagian liriknya itu dinyanyikan oleh suara AI-nya Tupac Shakur dengan kalimat kayak gini. Dan di bagian fuck this Canadian light skin, dot itu merujuk kepada K dot. Nah, lalu ada lagi bagian ini, yang mana kata dog yang dimaksudkan di dalam lirik tersebut adalah bagian dari lirik lagu Like That. Lalu di part yang dinyanyikan oleh Drake, tidak ada lirik yang dimaksudkan untuk Kendrick Lamar, malah dia justru menyebutkan musisi lain yaitu Taylor Swift. Nah, jadi seolah-olah Kendrick Lamar itu diserang oleh Tupac Shakur dan juga Snoop Dogg. Sementara ketika Drake menyanyikan lirik tersebut, dia sama sekali tidak menyebutkan Kendrick di sana. Namun sayangnya lagu ini sekarang sudah tidak bisa kita dengar lagi secara resmi di platform online karena Drake ternyata mendapatkan gugatan dari pihak Tupac gara-gara dia menggunakan suara Tupac melalui AI. Dan untuk kalian yang mungkin mau mendengarkan lagu ini sebenarnya masih ada di platform-platform yang tidak resmi gitu ya, yang ada di YouTube. Meskipun lagu tersebut sudah dihapus, sebenarnya sudah banyak orang yang mendengarkan lagu tersebut termasuk dengan si targetnya yaitu Kendrick Lamar. Dan sebagai respon atas lagu itu, Kendrick Lamar pada tanggal 30 April tahun 2024 itu merilis sebuah lagu yang berjudul Euphoria yang berdurasi 6 menit lebih. Nah, mulai dari sinilah perseteruan antara mereka itu semakin menjadi-jadi, dan di dalam lagu Euphoria banyak tuduhan yang dilontarkan oleh Kendrick kepada Drake. Mulai dari liriknya yang ini, yang mana di sana secara jelas menyebutkan nama Drake menggunakan nama depannya yaitu Aubrey serta J. Cole. Nah, banyak tudingan lainnya seperti bagaimana penampilan Drake, identitasnya, dan bagaimana dia membesarkan anaknya yang tertulis jelas di dalam liriknya tersebut. Nah, Kendrick itu menuduh kalau Drake menggunakan ghostwriter ketika menulis lirik untuk lagu-lagunya. Makanya lagu-lagunya tersebut tuh jadi hits banget gitu. Nah, ghostwriter itu sendiri merupakan orang yang dibayar untuk menulis sebuah karya, mau itu lirik lagu ataupun tulisan untuk sebuah buku, yang mana nantinya ghostwriter ini tidak akan tercatat sebagai kredit dari karya yang dibuat, tapi melainkan kreditnya itu akan tertuju kepada orang yang membayarnya. Nah, Kendrick juga menyindir Drake yang menggunakan AI untuk lagu Tailor Made Freestyle. Dan ungkapan ini sangat terlihat jelas dari liriknya yang bertuliskan Am I battling ghost or AI? Lalu geng, singkat cerita, belum puas dia untuk ngedis Drake, Kendrick kembali merilis sebuah lagu yang berjudul Sick 16 in LA pada tanggal 3 Mei tahun 2024. Dan lagu ini secara khusus menyerang manajemen, perusahaan, serta label rekaman milik Drake yaitu OVO. Nah, di dalam lirik lagu tersebut, Kendrick juga menuliskan sebuah lirik kayak gini. Yang mana artinya itu adalah kamu pasti orang yang buruk, semua orang di timmu berbisik kalau kamu pantas mendapatkannya. Nah, lalu ada lagi kalimat yang seperti ini, yang mana itu artinya kamu memainkan propaganda yang kotor. Lalu setelah itu pada hari yang sama Drake langsung membalas lagi ujaran ungkapan oleh Kendrick di lagu yang berjudul Family Matters. Di dalam lagu Family Matters tersebut, Drake menyerang bagaimana hubungan percintaan antara Kendrick dengan pasangannya yang diungkapkan dalam sebuah lirik yang ini. Yang mana itu artinya melamar di 2015 tapi kamu tidak mau menjadikannya istrimu. Aku tebak kalau pernikahan tersebut tidak akan terjadi kan? Nah, lalu Drake juga menyerang Kendrick dengan mengatakan kalau sudah terjadi pelecehan dan perselingkuhan di dalam hubungan tersebut yang dia tuliskan di lirik lagunya yang ini dan juga yang ini. Lalu setelah itu,
Kendrick juga nggak tinggal diam, geng. Dia langsung menyiapkan sebuah lagu balasan yang berjudul Meet the Grahams, tepat pada keesokan harinya tanggal 4 Mei tahun 2024. Lagu ini menyindir Drake dengan membuat seperti Kendrick yang sedang menasehati anak Drake, dan di dalam lagunya tersebut Kendrick mengatakan kalau Drake tidak mengurus anaknya dengan baik seperti apa yang sudah dia tuliskan di dalam liriknya yang ini. Lalu, selain menyindir soal bagaimana Drake yang tidak mau mengurus anaknya dengan baik, di dalam lagu ini Kendrick juga menuduh kalau Drake memiliki seorang anak yang dia sembunyikan dari publik, yang mana ini tertulis di dalam liriknya yang ini. Nah, dan kurang dari 24 jam, Kendrick kembali merilis lagu lagi yang berjudul Not Like Us yang diproduseri oleh DJ Mustard. Di lagu ini, Kendrick itu secara terang-terangan menyebut kalau Drake adalah seorang pedofilia di dalam liriknya yang berbunyi Certified Lover Boy, Certified Pedophiles. Nah, yang mana Certified Lover Boy sendiri itu merupakan album ke-6 milik Drake. Nah, lalu kemudian lirik lainnya tertulis seperti ini, geng. Di saat itu, Drake merespon lagu tersebut dengan mengeluarkan lagu yang berjudul The Heart Part 6 pada tanggal 5 Mei tahun 2024. Judul lagu ini itu merujuk kepada lagu The Heart Part 1 sampai dengan 5 yang pernah dirilis oleh Kendrick. Jadi ini seolah-olah merupakan lagu The Heart yang ke-6 atau sequelsnya, sambungannya. Nah, di dalam lagu ini Drake membantah kalau semua tuduhan Kendrick yang mengatakan kalau dia adalah seorang pedofil dan memiliki anak yang dirahasiakan. Nah, dia menyebut Kendrick adalah seseorang yang jago berbohong di liriknya atau master manipulator, you bid on the speculation. Nah, lalu lirik selanjutnya yang ini. Dan Drake juga mengatakan di lagunya tersebut kalau segala tuduhan yang dituduhkan dan dilontarkan oleh Kendrick itu dikarenakan trauma yang dia alami sejak kecil. Drake menjelaskan di dalam liriknya yang ini. Dan di dalam lagu The Heart Part 6 ini, Drake juga menyampaikan di dalam liriknya, dia tidak ingin lagi berseteru dengan Kendrick. Nah, kalian bisa dengar. Dan di akhir lagu, Drake juga mengatakan seperti ini, yang mana itu mengungkapkan setidaknya dari perseteruan mereka ini membuat Kendrick bisa mengeluarkan lagu untuk menghibur fansnya, dan Drake turut senang akan hal tersebut. Lalu tidak hanya J. Cole dan Metro Boomin yang pada akhirnya juga ikut terseret di dalam drama ini, tetapi ada rapper atau musisi lainnya yang juga memiliki masalah kepada Drake, yaitu salah satunya Future, karena dia dan Drake memperebutkan satu orang wanita yang sama. Nah, lalu A$AP Rocky yang saling sindir dengan Drake itu karena memperebutkan Rihanna. Lalu The Weeknd yang menilai kesepakatan bisnisnya dengan Drake itu tidak adil. Lalu Kanye West yang juga saling sindir dan bersaing secara karir dengan Drake. Serta Ricky Ross yang menilai kalau Drake ini tidak memiliki kredibilitas sebagai seorang rapper. Dan dari banyaknya, musisi-musisi yang tidak menyukai Drake ini menjadikan perseteruan tersebut semakin memanas dan mungkin bisa dikatakan sebagai perseteruan antar rapper paling seru di abad ini. Nah, jadi itu dia sedikit pembahasan tentang dis-disannya antara Kendrick Lamar, Drake, dan juga J. Cole. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terjadinya aksi penembakan di rumah Drake. Jadi geng, di tengah-tengah perseteruan antara Drake dan juga Kendrick Lamar yang sedang sangat memanas, tiba-tiba nih terjadi sebuah aksi penembakan di rumahnya Drake yang berlokasi di Toronto, Kanada pada hari Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Kejadian ini terjadi pada dini hari, tepatnya di jam 2:10 dini hari. Jadi ini baru banget terjadi geng, belum lama setelah perseteruan dia dengan Kendrick Lamar dan juga beberapa artis lain yang ikut menyerang Drake. Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal datang ke wilayah rumahnya Drake menggunakan mobil. Lalu orang tersebut mengeluarkan senjata dan langsung menembak beberapa petugas keamanan yang usianya sudah cukup lanjut, yaitu sekitar 48 tahun. Ya, secara kebetulan dia sedang bertugas untuk berjaga di sana sehingga dia harus menerima beberapa peluru di tubuhnya, geng. Di bagian dada, bagian perut, semuanya bersarang peluru. Beruntung bagi penjaga tersebut, fisiknya kuat, dia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan darurat dan nyawanya berhasil tertolong. Ya, security di Amerika
mereka memang tubuhnya gede-gede ya geng, kekuatannya juga beda gitu. Ya bayangkan aja kalau itu terjadi kepada security yang ada di Asia. Ya nggak semuanya berbadan besar dan ketika terkena tembakan ya bisa-bisa tembus gitu kan. Nah kalau security di sana karena badannya gede-gede itu pelurunya nggak tembus dan bersarang. Mungkin karena jarak tembaknya juga kali ya. Lalu geng, pihak kepolisian di saat itu belum bisa memastikan apakah Drake berada di rumah saat kejadian atau justru dia sedang berada di tempat lain gitu. Nah tapi polisi sudah mengamankan rumah Drake tersebut dengan memasang garis polisi dan berjaga-jaga di sekitar sana. Di saat itu, inspektur kepolisian yang bernama Paul itu mengatakan untuk menyelidiki mengenai perseteruan yang terjadi antara Drake dan Kendrick Lamar, apakah ada kaitannya dengan aksi penembakan ini? Nah, itu pihak kepolisian masih menyelidiki. Jadi belum bisa dipastikan ini ada hubungannya apa enggak. Dan sampai saat sekarang ini belum ada dalang yang dicurigai atas aksi penembakan tersebut dan pihak kepolisian sampai saat sekarang ini belum memberikan keterangan apapun tentang siapa pelakunya. Nah, tapi pihak kepolisian meminta kepada pihak Drake untuk berjaga-jaga menghindari adanya serangan susulan. Nah, di sini jujur aja ya yang gue pikirin ya, kayaknya polisinya salah deh. Ya kan? Nyuruh Drake untuk berjaga-jaga. Oke, Drake berjaga-jaga. Kendrick juga harus berjaga-jaga gak sih? Seperti yang kita tahu ya, selama ini ada beberapa kasus penembakan yang dituduhkan kepada Drake sebagai pelakunya. Jadi kalau memang ini berasal dari Kendrick, gue yakin banget Drake gak bakal diam. Bakal ada serangan balasan. Menurut kalian gimana, geng? Nah itu dia geng pembahasan kita hari ini tentang perseteruan rapper-rapper dunia, yang mana ini ternyata melebar menjadi sebuah aksi penembakan yang belum pasti sebenarnya penyebabnya apa. Oke, gimana menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.